Ya, Umar datang, Umar datang, ya Rasul, ana uhibbuka kama uhibbu li nafsi. Saya datang ya Rasul, aku nyatakan aku mencintaimu ya Rasul sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Apa kata Nabi? Lam tu'min ya Umar, kamu belum beriman. Hatta yuhibbuni, sehingga kau mencintaiku lebih daripada kau mencintai dirimu sendiri. Allahu Akbar. Pak, ada sahabat Pak, ya, mereka melihat Nabi, bagaimana Nabi diprovokasi orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Ansar kemudian membuktikan. Kata orang Quraisy, ya Muhammad, kau itu pelarian, kau itu apa itu yang suka-suka pergi ke negeri lain, apa namanya itu, pengungsi, ya. Ya, orang Ansor tidak ada hubungan denganmu, orang Madinah itu tidak ada hubungan denganmu. Kau ini pelarian, pengungsi. Masya Allah. Digituin Nabi oleh seorang utusan Quraisy. Ya, sebelum Nabi SAW masuk ke kota Makkah. Entah gimana tiba-tiba Nabi tidak punya kebiasaan meludah sembarangan. Tiba-tiba Jibril menyuruh, ya Rasul, meludahlah. Terserah, meludahlah. Nabi itu meludah ke atas. Bayangkan Nabi gak pernah meludah begitu. Tiba-tiba Nabi meludah. Itu liur Nabi belum jatuh, seluruh orang Ansor berebut. Jangan sampai liur Nabi jatuh ke pasir. Masya Allah. Pulang pucat pasi kafir Quraisy. Pulang dia ke Makkah. Ya Quraisy, stop. Biarkan Muhammad masuk ke Makkah. Kenapa? Aku belum pernah melihat dan mendengar ada manusia lebih mencintai daripada manusia yang lain kecuali orang-orang Ansar, pengikut Nabi mencintai Muhammad. Kenapa? Jangankan darahnya, jangankan tulangnya berserahkan di tanah, liurnya saja, ludahnya saja mereka tidak tega, tidak rela jatuh di tanah. Allah Akbar. Ada Pak orang yang lebih mencintai, ya, itu Masya Allah. Itu yang namanya dalam istilah akidah sina'atillah, rekayasa Allah. Bagaimana cara Allah menunjukkan kepada orang-orang kafir bagaimana Rasul itu dicintai oleh para sahabat. Jangankan darahnya berceceran, liurnya aja jatuh, nggak tega sahabat, berebutan mereka. Masya Allah. Kita mah liur kita orang lari, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Pak, begitulah cinta. Tapi ingat, hakikat cinta itu adalah saat kau benarkan apa yang datang dari orang yang kau cintai. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul kau terima. Apa yang dilarang oleh Rasul kau tinggalkan. Itulah sebabnya Bapak-bapak, kita berusaha bagaimana kita perbaiki masjid, kita renovasi masjid, kita baguskan masjid ini bukan sekedar apa. Ini tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ini bukti kita, tidak sekedar ucapan pagi sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tidak cuma ucapan, tapi kita buktikan bahwa kita rela, kita ridho Allah Rabb kita, Islam agama kita, Muhammad adalah Rasul, Nabi, ya, yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tahu lagi lebih dalam lagi Pak? Mau tahu? Mau lanjut? Kita lanjutkan setelah kita nikmati apa yang dihidupkan ini. Masya Allah. Santai saja Pak, masih lama syuruk. Masya Allah. Saya ini kalau ceramah subuh jam begini harus banyak bahan Pak. Kalau enggak, Masya Allah, masih lama waktu, udah belum selesai waktu ya. Masya Allah, bahan dah habis ini. Baru jam 5, Masya Allah. Huruf 522 tambah 15 menit berarti 4:37 ya, jam 37 berarti insyaallah, mudah-mudahan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita sudah ambil contoh Abu Thalib, orang yang mencintai Nabi, menyayangi, melindungi, tapi dia tidak membenarkan apa yang datang dibawa oleh Nabi. Sekarang Pak,
Mari kita lihat antagonis dari Abu Thalib, Abu Bakar. Umurnya seumuran Nabi. Ada yang mengatakan Abu Bakar lebih tua 2 tahun. Wajarlah ya, maka dia tidak sekedar sahabat tapi juga mertua Nabi. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Khufafah. Panggilannya Abi Bakrin. Abi bapak, Bakr perawan. Bikrun perawan. Aisyah satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi perawan. Ya, ada yang bilang Maria Al-Qibti juga perawan, tapi sejarah mengatakan Aisyah. Memang yang memberikan anak cuma Khadijah dan Maria Al-Qibti. Khadijah itu janda yang sudah 2 kali menikah tapi tidak punya anak. Tapi ketika menikah dengan Rasul langsung 6 orang anak. Gitu Pak ya, seperti itu. Nah bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu, Abu Bakar ini Pak, dia adalah laki-laki pertama. Kalau orang pertama beriman kepada Allah dan Rasul adalah Khadijah. Nanti kita akan bahas bab cinta. Cinta yang utuh itu cinta Khadijah. Tidak ada wanita yang lebih mencintai suaminya kecuali Khadijah mencintai Muhammad. Ya, ketika gosip sudah mulai tersebar di Makkah, nggak ada WA di zaman dulu Pak, tapi gosip cepat tersebar. Viral, orang-orang Quraisy berkata, Khadijah jatuh cinta lagi. Pada siapa? Pada kemenakannya Abu Thalib. Insya Allah. Tapi mereka tak berani nyebarin. Kenapa? Takut, kualat. Abu Thalib itu Masya Allah. Abu Thalib sampai ke telinganya. Dia kumpulkan keluarganya. Aku tidak ingin gosip ini tersebar makin luas. Ya Sufia, kau datangin Khadijah. Kau tanya kabar itu benar apa tidak. Sufia, bibi Nabi yang paling kecil, datang kepada Khadijah. Ya Khadijah, engkau tahu engkau adalah orang terkaya di Quraisy. Betul kami mengakui, tapi engkau juga harus tahu kami adalah keluarga terhormat di Quraisy. Masya Allah. Makanya Nabi sebelum jadi Rasul di backup oleh 2. Orang terhormat Abu Thalib, orang terkaya Khadijah. Tetapi 2 orang ini juga diwafatkan oleh Allah bersamaan. Artinya dalam waktu tertentu kadang-kadang orang terkaya dan orang terhormat tidak dibutuhkan. Ya, tapi kadang-kadang memang suasana tertentu dibutuhkan. Sufia bertanya, "Ya Khadijah, gosip itu telah tersebar. Apakah betul kau mencintai putra saudara kami? Apakah betul kau mencintai Muhammad?" Khadijah enggak basa-basi. "Ya Sufia, sampaikan salamku kepada Abu Thalib." Sampaikan kepada Abu Thalib, jika sampai aku tidak menikah dengan Muhammad, apalah arti sisa hidupku ini? Tidak ada orang yang lebih mencintai, ya, seperti Khadijah mencintai Muhammad. Masya Allah. Ya, baca bukunya Sahabiyah Haula Rasul. Ya, wanita-wanita di sekeliling Nabi. Masya Allah. Luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Itu buku itu saya bahas di Masjid Andalusia. Beda buku. Ibu-ibu mah berjubel-jubel datang dengan mobil-mobil, taruh di depan, semuanya tasnya merek semua. Saya bahas Khadijah, jadi malu semua mereka. Enggak ada artinya kalian dengan Khadijah. Ketika Khadijah mau wafat Pak, cari kain kafan aja susah. Padahal orang terkaya, hartanya habis untuk Nabi. Masya Allah. Nabi menangis, datang Jibril. "Ya Muhammad," kaget. "Sampaikan salam kepada Khadijah." Apa? Allah telah menyiapkan istana untuknya di surga. Masya Allah. Dalam hadis sahih kata Rasul, 3 wanita yang pertama akan masuk surga, nomor 1 adalah Khadijah. Masya Allah. Itulah Khadijah.
Sekarang kita bicara tentang Abu Bakar Siddiq. Setelah Khadijah, Abu Bakar, laki-laki pertama yang beriman kepada Nabi. Kenapa? Sebelum Islam datang, Abu Bakar tidak pernah berbuat dosa. Allahu Akbar. Makanya disebut Hanifan, orang yang lurus, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah memakan harta orang. Abu Bakar orang yang lurus. Ketika datang Muhammad, dia langsung percaya dan beriman. Puncaknya adalah Abu Thalib dan Khadijah diwafatkan oleh Allah dalam hampir tahun yang bersamaan. Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rakhitul Maktum, buku pertama yang mendapatkan gelar juara terbaik, juara satu penulisan sejarah Nabi, menyebutkan wajar kalau para ahli sejarah mengatakan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena Abu Thalib orang terhormat, Khadijah orang terkaya diwafatkan hampir bersamaan. Orang-orang Quraisy berkata, Abu Jahal berkata, selesai Muhammad. Tapi apa yang terjadi, Pak? Nabi diperjalankan oleh Allah di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, ternyata setelah Nabi naik ke Sidratil Muntaha, menerima perintah sholat. Dan sholat inilah yang menggantikan semua backup kehidupan. Backup dari Abu Thalib, backup sosial, backup dari Khadijah, backup finansial, semuanya tergantikan dengan sholat. Makanya Nabi mengeluarkan statement tentang sholat. As-salatu mi'rajul mu'min. Masya Allah. Tidak ada backup terbaik bagi seorang mukmin kecuali sholat. Itu dia. Saat kita paling dekat dengan Tuhan, saat manusia paling dekat dengan rohnya, sholat. Abu Jahal, politikus senior Quraisy, kafir. Jadi yang namanya politikus senior kafir itu banyak, Pak. Ya, melihat peluang, wah ini dia. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, tinggal satu orang ini. Kalau Abu Bakar tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj, tamatlah perjalanan karir Muhammad. Kemudian Abu Jahal berkeliling. Dia menyampaikan berita tentang Isra Mi'raj, promosi gratis. Muhammad telah melakukan perjalanan di malam hari ke Palestina, naik ke langit. Sebelum subuh sudah sampai di Ka'bah, sudah sampai di Haram. Apakah kalian percaya? Kalau kalian ingin mendengarkan beritanya benar apa tidak, besok berkumpullah di Ka'bah. Berkumpullah di Ka'bah. Dia sudah menyiapkan strategi. Maka orang pertama yang akan ditanya adalah Abu Bakar. Sebab kalau Abu Bakar tidak percaya, karena secara logika nggak mungkin. Orang yang paling pintar berkuda, Pak, dengan kuda pilihan, nggak tahu tuh kuda apa namanya, ya. Kalau dia membawa kuda ke Palestina, paling terbaik itu paling cepat sebulan pulang pergi, Pak. Sebulan, Pak. Masa Muhammad bisa melakukan ini? Nggak mungkin dipercaya. Apa yang terjadi, Pak? Abu Bakar ditanya oleh Abu Jahal, ya Abu Bakar, kami telah mendengarkan desas-desus berita bahwa saudaramu, temanmu itu, semalam dia telah berjalan menuju Palestina, bahkan naik ke langit, dan sebelum subuh telah kembali ke Haram. Apakah kau benar, kau percaya, kau membenarkan peristiwa itu? Sekiranya Abu Bakar berkatakan tidak mungkin, tamat Islam tidak akan sampai ke Taman Yasmin. Apa kata Abu Bakar? Ya Quraisy, Masya Allah, ya Quraisy, ketahuilah, jika peristiwa itu datangnya dari Allah dan Rasul lebih cepat dari semalam, pasti aku akan membenarkannya. Allah, kecewa Abu Jahal. Ya, intrik politik yang dia lakukan, panggil semua wartawan sudah dibayar, Pak, itu Pak, Masya Allah. Dia tidak patah arang. Kalau begitu tolong buktikan kalau saudaramu, temanmu itu telah pergi ke Palestina. Luar biasa, Pak, yang namanya politisi itu menyiapkan amunisi yang lain. Dia telah menyiapkan 5-6 orang yang baru sebulan pulang dari Palestina. Di depan Ka'bah, Pak. Kemudian mereka, kau masih ingat bagaimana Aqsa, bagaimana siap gitu. Datanglah Nabi, ya Rasul,
Mereka ingin menanyakan, apa benar kau pergi mampir ke Palestina? Ya, baik kalau begitu. Nabi datang kemudian ditanya oleh mereka, ya Muhammad, coba jelaskan tentang Aqsa. Jibril datang, ya Jibril datang kayak kita sekarang buka apa namanya itu? File gitu kan? Kan sekarang itu pejabat kalau bicara sudah ada tulisannya itu kan, Pak. Jadi ngomong lancar ternyata ada tulisannya, termasuk bahasa Inggris, Pak. Cuma karena salah-salah baca begitulah ya, kalau Allah. Begitu, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Sudah ada filenya, Pak, dibuat itu, Pak. Ya. Dan betapa 5-6 orang itu berkata, semua yang diceritakan Muhammad persis, tidak ada satupun yang keliru. Allah. Pak, 50% orang Quraisy yang hadir itu akhirnya beriman, Masya Allah. Niatnya Abu Jahal untuk melakukan itu ternyata gagal. Akhirnya apa? Tidak ada lagi cara kecuali melakukan tindak kekerasan kepada Nabi dan para pengikutnya. Setelah 2 tahun pasca Isra Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah. Apa kata Rasul tentang Abu Bakar? Ya ayuhan nas, wahai manusia, sekiranya iman kalian dikumpulkan dari sekarang sampai hari kiamat, manusia tidak akan pernah sama. Jangankan menyamai, Pak, sama dengan Abu Bakar nggak akan sama. Masya Allah. Kenapa? Karena dia benar dan membenarkan. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Masya Allah. Pak, di dalam Quran ada satu doa. Doa ini sampai disuruh oleh Allah kepada Nabi baca. Dan aneh kalau kita tidak baca. Doa apa? Quran surat 17 ayat 80. Ini kalau Bapak selesai sholat nggak baca doa ini, malunya minta ampun. Nabi ajak baca, masa kita nggak baca? Apa doanya? Wa qul, dan katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Rabb, ya Rabb, masukkanlah aku dengan jalan masuk yang benar. Ya Rabb, keluarkan aku dengan jalan keluar yang benar. Orang yang kalau sudah mulai dengan jalan benar, keluarnya dengan jalan yang benar, baru dia boleh minta yang fantastis. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Berikanlah untukku darimu ya Allah. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Ya, bukan minta teh, bukan minta kue. Mintanya apa? Sultan, kekuasaan. Tapi nasira, apa? Kekuasaan tapi menolong. Makanya kalau ada pemimpin, penguasa, tapi dia zolim, pembohong, dusta, itu karena apa? Dari awalnya dia tidak benar. Masya Allah. Ini doa ini luar biasa. Ya, doa ini dipadankan oleh Nabi dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an. Lihat Pak doa ini, Pak. Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran dan beri kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Karena jadi orang benar tidak cukup, tapi harus membenarkan apa yang datang dari Rasul. Membenarkan. Arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban. Tunjukkan pada kami yang batil, beri kami kekuatan untuk menghancurkannya. Jadi bapak-bapak sekalian, ya, orang yang cinta pada Rasul itu adalah orang yang tidak sekedar ngomong, tapi benar-benar dia percaya dan membenarkan. Makanya kalau ada orang rumahnya dekat masjid, atau mungkin Pak Hermansyah ketinggian kali menara, jadi kelewatan rumah dia. Ya, Pak Hermansyah, ini menara terlalu tinggi Pak Hermansyah buat. Jadi ada orang tuh tinggal dekat masjid, nggak ke masjid karena menaranya kelewatan. Ya, ada orang dekat masjid tidak ke masjid, apa maknanya? Dia tidak membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulullah. Dan kita tidak aneh, Pak. Abu Thalib yang begitu dekat dengan Nabi tidak membenarkan, apalagi cuma Abu yang lain. Masya Allah. Ya, apalagi cuma Abu yang lain. Ustaz nggak berani sebut nama. Aduh, repot sebut nama sekarang. Masya Allah. Begitu.
Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama. Bagaimana tanda kita cinta pada Rasul. Masya Allah.